Pak Bambang, mungkin awal dari apa namanya program inspirasi bareng sahabat, kita Iya, Pak. coba perkenalan dulu ya Pak Bambang ya. Mungkin dari Oke, teman oke. belum berkenal dengan Pak Bambang bisa memperkenalkan diri dulu dari background Bapak dan aktivitas saat ini. Monggo Pak Bambang. Iya, terima kasih Pak Michael. Terima kasih sekali. Terima kasih juga teman-teman yang sudah bergabung. Jadi saya maka menyebut diri sebagai street learner, pembelajar di jalanan, karena aktualnya benar-benar di posisi ada satu pembelajaran di ujung ketika kita tidak merencanakan dengan baik, pada akhirnya kita benar-benar harus belajar di jalan. Dalam perjalanan hidup itu kita ketemu dengan apa saja dan siapa saja. Yes. Pada titik yang lebih lanjut bahwa di dalam perjalanan-perjalanan tersebut seandainya saja kita ada session-session seperti malam hari ini yang bisa merimain satu sama lain, tidak akan ada waktu yang terbuang terlalu banyak. Jadi saya belajar sekian puluh tahun ada di banking, terakhir saya di senior manager untuk pegang branch manager di beberapa kota. Cukup bagus area itu semuanya, tapi dalam satu perjalanan saya harus mulai switching. Nah, pada titik sekarang ini saya konon kalau dari muda kita coba cari organisasi yang besar, yang bagus, supaya bisa belajar mengenai culture. Kemudian ketika kita sudah di usia yang matang, justru sekarang saya pergi kepada anak-anak muda. Makanya saya bergabung di startup, Pak Michael. Meskipun Oke. sebentar saya sempat memperdalam di area regulated, yaitu di multi finance, Pak Michael. Oke, wow luar biasa perjalanan karir Pak Bambang yang sebenarnya Yes. perjalanan karir ini udah puncak-puncaknya ya Pak ya, dari jabatan Bapak sudah pernah jabat sebagai senior manager, direktur operasional, direktur multi finance. Jadi dari karir Bapak ini tentunya banyak sekali kesuksesan atau tantangan atau apapun itu yang bisa menjadi bekal dalam mungkin saat ini Bapak merintis atau menjalankan usaha untuk startup ya Pak ya, CEO Tri Startup Iya, ya. betul, betul. Kalau boleh tahu Pak, Betul, betul. CEO Tri Startup ini apa ya Pak? Di apa Pak usaha? Jadi, iya Pak. Jadi saya coba mengikuti apa teori yang mengatakan bahwa coba ketika usianya sudah senior, pergilah kepada anak-anak muda, karena mereka lah yang akan memiliki dunianya yang sebenarnya nggak mungkin kita masuki lagi. Jadi karena saya cukup senior, saya masuk ke area di mana majority adalah millennials di sebelah sana. Nah, salah satu yang kami rintis itu layanan untuk apartemen, cuma 5 many option, ya. Kemudian juga ada pembelajaran jarak jauh. Kami coba supporting sekarang. Jadi para orang tua ini ada banyak kendala, ada banyak ini, kita coba bantu menyediakan platform yang memudahkan secara komprehensif itu melalui siswa media, Pak Michael. Oh, Nah, oke. terakhir kemarin kami ada webinar dengan teman-teman di Papua, ternyata mereka juga bagus di Indonesia Timur, dan saat ini kami sedang fokus di area timur juga, di daerah Jawa Timur, di Jember, beberapa di kota ini kami coba sisir bagaimana kesulitan-kesulitan itu coba kita improve dengan memberikan aplikasi-aplikasi yang benar-benar applicable untuk dilakukan. Karena PJJ ini tahu tantangan sendiri tersendiri, Pak Michael. Pergeserannya signifikan sekali. Jadi bagaimana mereka yang belum terbiasa dengan teknologi dipaksa untuk belajar jarak jauh. Nah, itu kami jembatani supaya fun mereka memasuki itu semua, Pak Michael. Salah satunya itu, Pak. Oh, wow, luar biasa. Jadi segmentasi dari produk yang ditawarkan oleh Pak Bambang ini lebih ke milenial ya? Uh, ada beberapa, lebih ke edukasi pendidikan, Pak. Edukasi ya? PJJ. Kalau tim kami tim milenial sih, anak-anak muda semuanya. Tapi Oh, apa yang kami provide adalah untuk mendukung edukasi pendidikan yang lebih mudah, Pak. oke, oke, oke. Mungkin ada salah satu dari aplikasi yang Bapak sudah apa namanya tadi platform Bapak yang tadi Bapak bentuk, ada nama Yes, aplikasi yang mungkin bisa yes. di Bisa di Play Store, bisa diunduh, adalah Siswa Media, Pak. Siswa siswa Media. media. Oke, Siswa teman-teman. Media, yes. Siswa, Oke, teman-teman Siswa jadi yang Media. mau unduh aplikasi ini bisa ya Pak ya di Play Store ya atau di Bisa, bisa oh, Pak, bisa Pak.
Oke, wow, luar biasa. Apa tadi Pak nama aplikasinya? Aplikasi yang lain saat ini adalah Certimedia. Certimedia itu Optimed. aplikasi, jadi begini Pak Michael, kalau di Indonesia ada yang jalur formal, tetapi juga pemerintah coba improving untuk melakukan sertifikasi untuk tenaga-tenaga yang di luar pendidikan formal. Nah, itu melalui lembaga sertifikasi profesi. Oke. Nah, kami juga coba bantu support bagaimana membentuk sistem yang memudahkan. Jadi konon dulu administrasi itu dilakukan masih manual sekali. Jadi kalau untuk mengikuti sertifikasi itu harus mengumpulkan banyak sekali berkas, ijazah dan sebagainya. Nah, dengan sistem kami itu semua hanya perlu digital, akan ditangkap oleh LSP-nya, kemudian diadministrasikan. Jadi kalau ada rekan-rekan yang bergerak di area pendidikan, mungkin kalau pas datang ke lembaga sertifikasi profesi, itu tumpukan berkasnya banyak sekali. Betul, betul. Ada kami di GKBI itu, ada juga di Wisma GKBI, itu ada satu LSP di sana, bahkan sampai menyewa satu tempat. Bisa bayangkan ketika itu menyewanya di area Sudirman, betapa mahalnya Pak space seperti itu. Nah, itu kami minimize dengan digitalize Pak Michael. Wow, 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 luar Iya biasa. Pak. Iya, Oke, iya Pak, iya semoga Pak. program kerja Bapak, aplikasi yang Bapak sudah share ke teman-teman bisa diunduh dan bisa dipergunakan secara maksimal. Dan mungkin Terima kalau kasih. Terima kasih. dalam waktu 1 jam ke depan ini, jika nanti teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis di komen di bawah. Kita coba bisa Yes. memberikan informasi yang lebih detail. Oke, Iya Pak. Iya. sama Bang, sebelum kita mulai, saya coba share sedikit mengenai theocentric motivation. Karena Oke. kita berdua ini lulusan dari Certified Theocentric Motivation, betul ya Pak ya? Yes, betul sekali Pak, betul Oke, sekali. oke, oke. Nah, teman-teman, kebanggaan buat kami, kebanggaan khususnya buat saya terhadap Pak Bambang yang sudah mau diundang sebagai narasumber dan sebagai pengusaha, ya teman-teman, atau tadi apa namanya Pak Bambang, street learner ya. Oke, Iya, iya. oke. Nah, teman-teman, dalam theocentric motivator, sebelumnya saya coba menjelaskan secara singkat. Teman-teman mungkin ada yang seringkali bertanya, motivasi yang berlandaskan theocentric. Kebanyakan kalau teman-teman melihat sebagai seorang motivator, sebagai seorang inspirator, mereka selalu mempunyai semangat yang menggebu-gebu dan dia mempunyai misi dalam memberikan training ataupun motivasi itu selalu dengan mempunyai kekuatan yang power yang sangat luar biasa. Tapi Yes. yang kita lihat di sini sebenarnya mereka tidak salah dalam suatu ruangan memberikan inspirasi dan mereka keluar dalam kondisi yang menggebu-menggebu dan mempunyai suatu kekuatan baru. Tapi jangan lupa bahwa kekuatan itu dasarnya adalah dari Tuhan. Semua ciptaan dari Tuhan. Nah itu teman-teman, mengapa kita hadir di sini sebagai theocentric motivator? Artinya, theos artinya adalah Tuhan dan centric adalah sentral atau berpusat kepada Tuhan. Jadi kekuatan kita ini sebenarnya adalah berasal dari Tuhan. Nah, itu teman-teman. Jadi theocentric ini kita bicara bukan mengenai religius. Bukan kita mengajarkan agama, tapi kita memberikan atau namanya menguatkan kegiatan atau spiritual dari teman-teman. Itu tentunya adalah hal-hal yang diajarkan oleh agama. Itu sudah pasti. Spiritual itulah yang kita angkat, yang kita gerakkan supaya kita semua bertumbuh dalam keadaan yang baik, dengan keadaan yang benar, yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai ciptaan yang sempurna. Teman-teman, dalam theocentric tersebut, tadi kita sudah bicara mengenai bukan mengajar religi, tapi mengajar kepada spiritual, dengan Tuhan menciptakan kita sebagai mempunyai passion, atau Tuhan menciptakan kita itu dengan passion, dengan suatu kegairahan hati kita, di mana Tuhan menciptakan dengan potensi yang sebesar-besarnya terhadap diri kita masing-masing, tentunya juga dengan desain apa yang Tuhan ciptakan, seperti Pak Bambang, Pak atau saya atau teman-teman yang diciptakan dalam bentuk seperti ini dengan potensi yang sudah ada. Nah itu yang kita gali.
Sehingga kita menemukan passion yang sesungguhnya kita bisa dorong untuk menjadi suatu hal yang lebih baik dan berguna untuk teman-teman atau sesama. Nah, teman-teman, di dalam motivasi itu tentunya kita mengenal yang namanya identity atau identitas. Teman-teman pasti semua mempunyai identitas dalam profesi masing-masing. Apakah sebagai seorang motivator, atau sebagai seorang pengusaha, atau sebagai seorang owner bisnis, atau pengajar, atau profesional, atau apapun itu. Identitas kita sudah dibentuk, sudah diciptakan. Lalu tentunya dari identitas tersebut, kita mempunyai yang namanya purpose, tujuan. Dan kita terus mempunyai harapan dengan mimpi yang besar, dengan tujuan yang lebih terarah dan yang membuat berguna untuk teman-teman dan sesama. Sehingga dari theocentric tersebut, kita giring dengan yang namanya motivation. Motivation itu sendirinya kita nggak bergerak dalam proses yang secara singkat, secara instan, tapi kita perlu proses, dan langkah-langkah tersebut diantaranya adalah dengan membentuk attitude yang positif, dengan mindset yang berkembang, lalu juga menentukan goals, tujuan yang lebih terarah. Lalu dari tujuan itu ada yang namanya action, yaitu suatu kerja nyata atau benar-benar kita melakukan apa yang kita sudah rencanakan. Dan yang terakhir adalah endurance, yaitu kerja keras, daya juang. Sehingga dari theocentric menuju motivation, itulah yang dinamakan theocentric motivation. Nah, teman-teman, itu secara singkat presentasi dari saya. Nah, kita langsung aja ya Pak Bambang, dari tanya jawab. Ini sangat menarik. Kita mengangkat tema ini, Pak Bambang mengangkat tema ini dengan judul Hidupi Hidupmu, Tetap Positif di Era Pandemi. Wah, luar biasa. Mungkin Pak Bambang bisa jelaskan kenapa ya kita angkat tema ini nih, Pak Bambang. Baik, Pak Michael, sebelumnya terima kasih bahwa berkenan undang kita, dan juga teman-teman terima kasih sudah berkenan untuk hadir. Ada Pak Ruli juga. Lain dengan apa yang Bapak sampaikan sebenarnya, ketika kita memahamkan dan berpusat kepada Tuhan, kita akan memiliki satu kedalaman untuk menghidupi hidup kita sendiri. Seringkali karena ketidaktahuan atau kecerobohan atau kemalasan, kita tidak menata hidup kita dari awal. Nah, hal tersebut akan sangat-sangat bisa dilakukan ketika kita memahamkan dari mana kita berasal dan kemana kita akan berjalan. Di dalamnya tadi Pak Michael sudah sampaikan bahwa kalau hanya motivasi saja, kita hidup dengan adrenalin saja. Dan adrenalin sangat tergantung daripada apa yang bagaimana kita merespon secara manusiawi. Tetapi ketika dasarnya adalah Tuhan, itu hal yang luar biasa sekali. Karena kebenaran yang sejati merupakan hal yang kita boleh pastikan itu membuat kita akan berjalan ke arah yang benar. Demikian Pak Michael. Jadi kalau mau menanyakan kenapa harus menghidupi hidup dan bagaimana harus menghidupinya, tadi align dengan apa yang Bapak sampaikan, dengan memahamkan bahwa kita ini sebenarnya dari sejak awal adalah penerima berkat. Bahwa kita dalam kehidupan ini sudah diberkati. Dengan hari ini kita bisa berbicara seperti dalam kondisi yang sehat, itu luar biasa sekali, itu berkat yang hebat sekali. Dan dengan pemahaman demikian, kita akan mampu berjalan lebih jauh lagi, akan dengan yakin menghidupi hidup kita dengan lebih baik untuk kebaikan sesama dan kehidupan. Demikian Pak Michael. Yes, wow, luar biasa. Oke, kita sapa dulu nih Pak Bambang, mungkin teman-teman yang baru join. Ada Ibu Mujiastri ya. Terima kasih sekali Bu Mujiastri. Ya, dengan bro kita nih. Ada Bro Ruli juga rupanya Pak. Oke, saya miss you guys. Oke, saya miss you juga nih bro. Nanti kita ada collab nanti di tanggal 20-an nanti saya sama Bro Ruli. Wah, hebat. Oke, Pak Bambang,
kita mulai diskusi santai aja ya Pak Bambang ya. Jadi kita nggak perlu Oke, pegang. Pak, kita relax, Pak. Yes. Oke. Nah, Pak Bambang, dalam menghadapi dampak COVID-19 yang saat ini terjadi Iya, Pak. di kita dan di dunia, tentunya sangat Iya. mempengaruhi dari aspek kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, menurut Pak Bambang, bagaimana sih supaya kita ini bisa tetap bertahan? Yes. Satu hal mungkin yang kita sama-sama malam hari ini bila berkenan bahwa kita bersama-sama saat ini sedang memasuki satu masa di mana sebenarnya peristiwanya besar sekali, sangat-sangat besar. Ya, Secara ini harian ada sekian banyak sesama kita yang meninggal. Uh, Banyak hal benar-benar terjadi. Bagaimana orang-orang yang kemarin nampak masih baik-baik saja tiba-tiba harus masuk ke area di mana kemudian kita tidak bisa bertemu lagi. Dan itu luar biasa sekali. Dari sisi hal yang demikian, nampaknya ada format yang kita memang harus mempersiapkan diri untuk melakukan formatting baru ya. Kita benar-benar meriset semuanya ini. Bagaimana secara kesehatan kita sudah jelas. Satu hal, bagaimana kita merespon itu penting sekali ketika bahwa ada kondisi demikian, lalu kita sekarang beranjak kepada hidup yang lebih sehat, ada cuci tangan yang bagus, ada segala macam. Tapi di sisi lain bahwa ini adalah masa yang tidak mudah membuat semuanya. Bagaimana kalau Pak Michael minggu kemarin bicara mengenai ekonomi dari sisi sebelah sana, kita bisa bayangkan bahwa hari ini ada sekian juta pekerja yang benar-benar tidak ada. Kami di startup, ada beberapa teman startup kami yang sudah dari bulan Maret itu harus menutup usahanya. Dan itu tidak kecil, Pak. Kalau Bapak mengerti, AIRI itu besar sekali dan itu ribuan. Dan itu memiliki ini ribuan, itu habis sama sekali. ya, Pak kemarin juga dengar di dalam ini, untuk di startup ya positioningnya, itu seperti Traveloka itu harus ada refund untuk 1 juta e-tiket yang sudah mau siap submit. Itu hal yang luar biasa sekali dari sini semua. Itu bukan sesuatu yang ini. Kami pergi juga ke klien kami, bagaimana mengatakan bahwa oke, Pak, ini saya baru mau memulihkan ke 75% dari 25% pendapatan pegawai saya. Jadi memang terjadi benar-benar di sekitar kita. Dan dampak-dampak yang demikian tentunya memerlukan dari diri kita pemahaman, kesadaran yang benar-benar bahwa ini terjadi. Dan beban di sebelah sana merupakan juga bagian bagaimana kita memiliki obligation juga. Di awal-awal kita sempat lihat bagaimana teman-teman merespon dengan sangat positif, menempelkan memberikan banyak makanan di pagar-pagar apa segala macam. Tapi teman-teman ini maraton, bukan sprint. Bahwa ada baru mau ketemu vaksin kemarin diuji coba di posisi, kemudian di Rusia juga dicobakan, tapi semuanya belum di posisi yang massal seperti itu. Tentu masih akan memerlukan waktu ya Pak Michael ya. Dengan betul. kondisi itu kita mesti benar-benar mempersiapkan diri untuk coba dalam jangka menengah sampai dengan 6-12 bulan ke depan tuh posisi kita sendiri, keluarga, komunitas kita bagus sekali kalau bisa berkontribusi terhadap masyarakat yang kita benar-benar harus persiapkan dengan baik. Demikian Pak Michael ya. Ya, ya. Wow, luar biasa. Emang dampaknya ini luar biasa dari semua aspek Pak Bambang ya. Yang tadi Pak Bambang udah Benar sekali utarakan. Pak. Dari lini bisnis apapun, termasuk bisnis startup yang saat ini sudah sebenarnya sudah dirintis, sudah cukup baik, tapi dengan adanya dampak COVID ini sangat ini ya Pak ya. Artinya ada yang signifikan sekali Pak. Ada yang Bapak sebutkan, beberapa sudah ada yang sampai tutup dan sebagainya. Nah ini emang kondisi yang kita apa ya Pak, kita rasakan dan kita saya pribadi pun juga dari sektor bisnis yang emang kaitannya dengan pariwisata itu luar biasa banget. Kita ibarat udah apa ya, hancur-hancuran Pak. Itu yang benar-benar kita coba dorong teman-teman di sektor pariwisata khususnya mereka supaya mereka tetap positif thinking, tetap dalam menghadapi dengan jiwa yang tenang, jangan terlalu stres. Itu ya kunci yang saya selalu utarakan, saya selalu berikan motivasi kepada mereka. Nah, Pak Bambang, sebenarnya, nah poin-poin tadi tersebut tuh nggak lepas dari yang namanya lingkaran-lingkaran pengaruh, Pak. Lingkaran-lingkaran
penentu yang ada dalam diri kita maupun di dalam maupun di luar. Nah, lingkungan pengaruh yang Pak Bambang yang bisa mengaruhi dalam hidup kita tuh apa aja sih Pak Bambang? Iya, ya Pak Michael. Jadi kami juga mengajak ke teman-teman semuanya. Ada Aposindo, ada Pak Stefanus juga. Terima kasih, Bapak. Kalau melihat bagaimana fenomena tadi terjadi, itu luar biasa sekali. Kalau kita pahamkan, sometimes membuat kita menjadi kecil. Bahwa kita menjadi kecil ketika di hadapan Tuhan itu luar biasa. Kalau menurut teosentriknya Pak Michael tadi ya. Tetapi kalau kemudian kita menjadi kecil hati itu yang berbahaya. Sehingga kita harus benar-benar memahamkan bahwa di dalam kehidupan kita ini ada lingkaran pengaruh, ada lingkaran peduli, dan juga ada lingkaran yang kita hanya bisa memperhatikan saja. Lingkaran kita harus mampu menarik itu, bahwa kita care terhadap apa yang terjadi di luar sana, harus, karena itu kehidupan sesama kita. Bahwa kita ada lingkaran peduli, itu diantaranya adalah keluarga besar kita, rekan-rekan kita, kemudian itu tapi yang paling penting adalah lingkaran pengaruh, adalah apa yang kalau saya rubah itu mampu mendatangkan hal yang lebih positif seketika. Di dalam diri kita lah itu semua ada. Bahwa saya, lingkaran pengaruh adanya di diri kita. Kalau saya mengendaki bahwa saya, Pak, saya mau meresponnya lebih bagus. Oke, Pak Michael, saya mau mencoba untuk explore diri saya, ketemu dengan Bapak, coba bicara yang positif. Hal-hal seperti ini itu lingkaran pengaruh kita, Pak. Jadi saya sangat menyarankan kita mengajak semuanya tetap harus peduli, tetapi coba benar-benar mulai dari diri sendiri saat ini dengan apapun keadaan kita. Itu Pak Michael ya. Iya, betul banget Pak Bambang. Kita hadir diciptakan oleh Tuhan tentunya bukan tinggal sendiri. Kita selalu bersosialisasi, kita mempunyai keluarga, mempunyai teman, mempunyai komunitas, kita hidup dalam suatu organisasi atau perusahaan, bahkan di dalam negara sendiri pun tetap saling membutuhkan yang namanya suatu tenggang rasa, suatu perhatian, suatu tindakan sosial yang saling memberikan support. Itulah lingkaran peduli kita. Betul ya Pak Bambang ya? Benar sekali. Oke. Karena di dalam dunia bisnis apapun yang saya perhatikan Pak Bambang, karena dari awal tahun sampai saat ini sudah hampir 6 bulan lebih sudah bergulir tentang era pandemi ini. Semua awalnya emang selalu berorientasi dengan yang namanya income, pendapatan, dan profit. Tapi saat ini saya melihat sebagian yang saya temui atau saya dengar, itu mereka berubah orientasinya. Mereka bukan hanya mengejar profit lagi, tapi yang tadi Pak Bambang bilang, yaitu lebih ke nilai kemanusiaan. Lebih ke suatu, dia memberikan nilai-nilai kemanusiaan itu dalam arti dia memberikan bantuan, mengalihkan produk yang mungkin tadinya dia mengejar profit, dia tidak mengejar profit lagi. Bahkan dia memberikan apa yang dia punya itu untuk karyawannya, bahkan untuk orang-orang yang tidak mampu. Ini karya-karya yang sebenarnya sudah mengubah Pak. Mindset mereka berubah dari yang dia duniawi, akhirnya benar ke teosentrik nih Pak Bambang. Artinya dia dari hal yang mengejar profit, income semata-mata, tapi dia sekarang bergiring menjadi karya atau usaha yang sifatnya kemanusiaan. Itu Pak Bambang kalau saya lihat. Betul ya Pak Bambang? Iya, jadi luar biasa sekali Pak. Makanya seandainya itu terjadi, artinya bahwa fenomen pandemi ini terjadi, ada sisi positifnya. Membuat kita lebih memahamkan prioritas mana yang harus saya dulukan. Kan kalau dalam manajemen, dalam managing, ada sisi performance, tapi juga ada sisi change. Nah saat ini mungkin focusing kita kepada change, kepada perubahan itu. Dan hebatnya beberapa kawan merespon itu dengan merubah secara positif. Menjadi lebih manusiawi, menjadi lebih spiritual, seperti yang tadi Bapak sampaikan. Itu hebat sekali Pak Michael. Yes. Oke. Wah, semoga teman-teman yang mendengarkan dan ataupun nanti yang kita coba sampaikan atau kita publish ke teman-teman dari rekaman ini tergerak. Yang mungkin saat ini menyadari
ayo teman-teman, berikan apa yang kita punya, saling sharing, kita membagi, itu sangat apa ya, sangat akan saya yakin Tuhan akan memberikan berkat yang selimpah-limpahnya dan nanti pasti akan diberi berkah yang luar biasa. Sudah ya Iya, Bapak-Bapak. iya. Oke. Yes, betul Pak, betul Pak. Ada satu pertanyaan dari Ibu Lisa tadi ya, Bu Lisa ya. Ada sempat menanyakan supaya tetap semangat di era pandemi ya Ibu ya. Yes, ya Pak Bambang bisa langsung nih kasih jawaban. Itu luar biasa sekali Ibu, justru hari ini kita ketemu, terima kasih Ibu berkenan untuk ada di kita juga, untuk bersama-sama saling menyemangati Bu. Yang pertama tadi pemahaman mengenai teosentrik tadi Bu, ketika kita mengerti betul mengapa saya dalam kehidupan ini dan mengapa saya harus ada di sini, basis saya dari mana dan saya akan ke arah mana, kita sudah bertemu hal yang bagus. Hal yang kedua yang kita ini kan, let's be positive. Positif dan antusias, itu akan luar biasa sekali. Ketika kita antusias itu sebagian dari apa yang kita itu akan kita hadapi dengan mantap sekali. Bahwa dunia, kehidupan, ada hujan deras, ada panas yang terik, kemudian ada kadang-kadang juga masa yang enak sekali, itu semua akan selalu terjadi. Tetapi kita sungguh-sungguh kita selalu positif, kita yang pertama itu dulu akan membuat kita akan yakin bahwa oh ada sesuatu yang akan saya lakukan. Lalu apa yang bisa saya lakukan dengan itu semuanya? Kalau kata Pak Michael, motion create emotion. Jadi gerak meng-create emosi. Lakukan aja yang positif, bergeraklah sesuatu yang nyaman. Nanti dari sana, kemudian, nah hebatnya Pak Michael tadi udah sampaikan di Theocentric Motivation, kalau dasar motivasi kita adalah berfokus pada Tuhan, tidak akan pernah ada yang membuat kita akan luntur di tengah-tengah. Kita akan memiliki keyakinan. Ibu Lisa, saya pernah kehilangan $1 juta di usia 50 tahun tepat. Pas di puncak usia karir saya harus kehilangan kolega saya, kehilangan. Tetapi ketika saya coba sungguh-sungguh bersungguh di dalam Tuhan, nampaknya banyak hal bisa bertemu lebih bagus. Saat ini saya bergerak dengan kurang lebih 100 teman-teman millennials di komunitas itu, membuat saya pikir saya hanya dirubah jalan saja, tidak kemudian ditinggalkan, tidak kemudian saya harus tenggelam. Demikian Bu Lisa yang saya bisa ini kan, let's be positif, let's tetap enthusiast, gitu ya Pak Michael ya. Wow, positif and enthusiast, oke. Yes. Ya oke. Tadi menyambung dari lingkaran pengaruh nih Pak Bambang. Sebenarnya kita setiap diri manusia ini kan sudah punya apa yang namanya standar hidup, ya standar hidup. Ada berapa yang tadi Pak bilang, pasti akan ada perubahan atau penurunan ataupun peningkatan. Nah, bagaimana Pak Bambang, bagaimana kita meningkatkan standar hidup kita nih, yang pasti yang harus lebih baik? Yes, ini juga related dengan apa yang Pak Michael sampaikan dan apa yang harus menggugat. Ketika kita memutuskan untuk terus meneruskan hidup secara positif, yang pertama kita adjust adalah standar hidup kita. Kalau kita menetapkan standar yang lebih tinggi, citra diri kita akan terangkat. Contoh paling mudah, ketika Pak Michael dalam posisi yang tidak mudah, sebenarnya kan sama di bisnis nggak mudah ya Pak Michael ya saat ini Pak ya. Betul banget. Tetapi Bapak mengatakan kepada diri sendiri bahwa saya adalah pebisnis yang fair. Saya orang yang akan mampu melewatkan ini semua. Ketika standar itu dibuat sedemikian rupa, ketika kita nggak akan sembarangan kan. Karakter kita tetap terjaga bukan? Betul banget. Begitu Pak Michael ya. Jadi standar diri kita yang di-adjust. Termasuk siapapun teman, mari kalau pagi hari bangun, senyum, kemudian rapih semuanya, motion dilakukan, jadi gerak-geraknya gerak-gerak yang positif, itu dari sana kemudian nanti akan terbangun antusias yang cukup bagus. Besok itu coba pikirkan dengan lebih mendalam lagi bahwa saya ini ada di sini adalah penerima berkat. Sebagai orang yang menerima berkat, tentunya saya harus memberikan berkat itu kembali dalam posisi yang lebih positif, yang lebih bagus. Demikian Pak Michael. Wow, luar biasa. Jadi standar hidup kita itu artinya yang pasti harus lebih baik dan lebih berkualitas sesuai dengan potensi yang sudah Tuhan beri. Artinya benar sekali. Yes.
Artinya saya pun secara pribadi atau saya dapat sharing dari teman-teman bahwa Iya, Pak. dalam identitas kita masing-masing yang tentunya akan juga kita punya punya style atau punya gaya hidup atau Iya, hidup yang emang awalnya dulu mungkin ya kita pikir itu suatu hal yang apa ya yang umum atau hal yang wajar, tapi saat ini kita harus mempunyai standar yang lebih berkualitas, artinya merubah menjadi suatu hal yang kritikal, prioritas, atau suatu hal yang mungkin dalam bisnis itu yang kita tidak terpikirkan, akhirnya kita bisa terpikir, oh yes. ketika kita bisa melakukan efisiensi yang lebih baik dibandingkan kalau kita memboros-boroskan baik waktu maupun materi atau apapun itu, biaya apapun itu pun kita bisa cut loss. Tapi justru dengan standar hidup kita yang lebih baik dan berkualitas dan kita mempunyai kritikal dan prioritas yang lebih baik dari apa yang kita sudah lakukan, otomatis standar hidup kita akan lebih berkualitas dan lebih baik. Itu yang saya rasakan Pak Bambang dengan teman-teman juga. Sharing ini Pak Bambang pribadi pun pasti punya pengalaman yang serupa ya Pak Bambang dalam menghadapi, apalagi namanya milenial. Namanya menghadapi milenial itu kan nggak gampang ya Pak Bambang. Artinya banyak sekali gerakan yang mungkin yang tadinya dia optimis, gara-gara standar hidup dia akhirnya di down semua, turun semua, yang dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nongkrong udah nggak bisa, style hidupnya mereka sudah berubah. Iya. Artinya, ya itu tadi yang mau bilang, standar hidup kita atau identitas kita, citra diri kita harus tingkatkan yang lebih berkualitas. Betul ya Pak Bambang ya? Yes, Pak. Jadi memang saatnya untuk format ulang tuh benar-benar terjadi. Bahwa apa yang tadi Pak Michael sampaikan, milenial yang biasa kemana-mana saat ini tertahan semuanya segala macam, itu bagaimana kita mengurai lagi sesuai dengan identitas kita. Saatnya kita adjust, meningkatkan diri bahwa ternyata bukan apa yang saya miliki atau apa yang saya lakukan, tapi siapa saya itu akan menjadi sangat-sangat penting. Yes, luar biasa. Begitu Pak Michael ya. Oke, Pak Bambang, tadi kita sudah melihat, sudah membahas mengenai standar hidup dan selanjutnya yang pasti dari standar hidup tersebut atau standarisasi yang kita tingkatkan, tapi mungkin dari teman-teman atau saya pribadi atau siapapun itu mempunyai suatu ketidakyakinan yang mungkin bisa menyebabkan di sini dikatakan sabotase. Nah, Pak Bambang, bagaimana nih kita menyikapi bahwa kalau kita tuh nggak punya keyakinan yang powerful? Yes. Tadi kita harus satu ya, bahwa yang pertama kita harus fokus pada lingkaran pengaruh, karena itu yang paling bisa kita improve, yang paling kita bisa pengaruhi. Oke. Berdasar itu semuanya, kemudian ketika kita mensyukuri hidup ini, batas bawahnya adalah syukur. Ketika kita mensyukuri, rasanya semua hal akan dengan mudah kita akan improve terus-menerus ya. Hal berikutnya, seringkali ketika kita standar sudah kita tetapkan, tapi kita sendiri nggak yakin. Ya, saya bikin resolusi tahunan nih, tapi kita nggak yakin posisinya, asal tulis aja, kemudian mau berubahnya dalam semalam atau dalam 1 minggu ke depan yang langsung besar, itu membuat kita menjadi semakin belief system kita menjadi makin lemah. Oh ternyata saya nggak nyampe. Betul. Nah hal-hal yang demikian itu harusnya dibuang, benar-benar direncanakan dengan benar, bahwa tidak ada eskalator untuk sukses. Yang ada adalah tangga untuk sukses, bahwa kita harus berjalan langkah demi langkah. Kemarin kan Pak Michael juga sempat ini sama Pak Oken ya Pak ya, yang waktu hari Minggu yang lalu, itu juga beliau sampaikan dengan gamblang bahwa ada step-step yang hidup nggak segambar, nggak tergambar begitu mudahnya. Memang selalu ada proses yang kita harus ini kan, harus ada musim yang harus kita lewatkan. Betul. Tetapi kita harus memiliki keyakinan bahwa itu akan saya mampu lewati. Itu sangat-sangat penting. Itu menyangkut belief system kita, keyakinan kita. Tapi paling mudah di antara itu semuanya dengan tetap positif dan entusias itu tadi. Ketika kita entusias, kita nggak akan memberikan space buat kita untuk menjadi orang yang lemah. Bukan menjadi sombong, tidak. Bukan menjadi sombong, tetapi menjadi lebih gigih. Menjadi lebih, apapun situasinya, coba maju terus.
Iya. Hal yang demikian real kita bisa lakukan. Begitu Pak Michael. Wow, wow, luar biasa. Jadi tetap kita harus yakin teman-teman, meskipun banyak musibah, banyak hambatan, atau mungkin hal yang membuat kita menjadi kerugian yang sangat besar, tapi kita tetap harus mempunyai keyakinan diri. Dan teman-teman, kalau kita fokus dengan yang namanya masalah, itu kita nggak akan selesaikan. Kita hadapi, kita jalani, dan pasti ada suatu keyakinan baru di mana ada yang namanya tadi yang Pak Bambang udah bilang, ada yang namanya era baru, cara baru, inovasi baru, new normal, hidup baru, yang mungkin kita harus bisa merestart dari proses yang sudah ada, kita masuk dari nol lagi dan kita berangkat lagi, tapi kita sudah mempunyai fondasi, kita sudah mempunyai landasan yang kuat, sesuatu kekuatan dari awal, dari dasar, di mana dari hal tersebut kita jadikan suatu pengalaman dan kita akan menjadi lebih kuat lagi sehingga kita mempunyai keyakinan diri yang sangat luar biasa. Betul ya Pak Bambang ya? Yes, benar sekali Pak. Oke, luar biasa. Oke, Pak Bambang, mungkin ini ada yang baru join lagi. Oh, ada Pak Catur di bio. Oke, selamat bergabung. Ini mungkin Pak Catur, teman saya di BFI dulu, di kantor saya yang lama. Oh, Ya, luar dia, biasa. Nah, kalau di BFI lagi luar biasa ya Pak ya. Dari OJK lagi banyak ngasih sinyal untuk kita lebih bertahan Pak di multi finance Pak. iya. Pastinya nih Pak, Yes. beliau mungkin sekarang udah jabatannya cukup lumayan nih. Udah mungkin Pasti. udah pegang area nih. Terakhir saya Oh, dia udah pegang area, mungkin di area Jakarta mungkin. Ya, biasa ya. sekali. Sukses Pak Catur. Oke, next. Kita membahas sekarang Pak Bambang mengenai, tadi kita udah mulai mengenai standar hidup, membahas mengenai keyakinan diri. Nah, bagaimana kita sekarang yang mungkin kita sudah menjalankan suatu bisnis atau suatu cara kerja yang sudah kita biasa jalani sehari-hari atau rutinitas. Nah, sekarang kita pasti dihadapi dengan cara baru, strategi baru. Nah, bagaimana nih Pak Bambang, bagaimana kita bisa mengubah atau men-switch strategi supaya kita memposisikan bahwa strategi ini akan lebih tepat sasaran atau nanti akan lebih mudah dalam mencapai suatu tujuan. Silakan Pak Bambang. Baik Pak Michael, kembali ketika kita mengatakan hidup, salah satu dasar dari hidup yang pertama adalah memahamkan kita saat ini ada di mana, ya, dan bagaimana environment di luar sana. Ya, ketika kita jernih melihat rangkaiannya, bisa kita mulai tentukan tujuan, goals, dan strategi-strateginya, Pak Michael. Ya. Kalau tadi pertanyaan Bapak, bagaimana dengan situasi saat ini, bagaimana supaya kita bisa antisipasi dengan bagus, yang sangat harus cukup clear adalah kacamata kita harus cukup bersih untuk melihat apa yang terjadi saat ini dan di mana kita di antara itu semuanya. Oke. Ketika itu dilakukan, kemudian goals berikutnya, apa yang paling memungkinkan? Nah, di situ sudah ada varian knowledge, ada varian skill juga, ya, dan juga di dalamnya juga ada secara instinktif, secara kita juga intuitif juga, apa yang kira-kira paling pas buat saya. Kembali kepada positioning, bahwa ini saat ini reformatnya sedang terjadi dan itu luar biasa. Semua pertanyaan seperti Pak Michael ini sangat relevan sekali. What's next? Nah, untuk sampai di area sebelah sana, tentu kita harus memahamkan saat ini dulu. Siapa saya dan bagaimana kapasitas saya. Begitu ya, Pak Michael? Iya, betul Pak. Jadi bukan hanya yang tadi saya utarakan, Pak Bambang utarakan, mengubah cara lama menjadi cara baru, tentunya otomatis akan mengubah yang namanya strategi. Strategi ini pasti dari teman-teman mempunyai langkah yang menurut saya dari masa pandemi ini yang kita sikapi dengan suatu hal yang positif, pasti mempunyai pemikiran-pemikiran yang tidak terpikir sebelumnya, sekarang terpikir. Hal-hal yang kreatif, hal-hal yang inovatif, meskipun kita ada social distancing,
seperti saat ini aja lah Pak Bambang, kita mungkin nggak bisa bertemu secara langsung, tapi kita bisa meng-create satu program di mana kita bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman melalui cara seperti ini. Ya ini hal baru, hal inovatif, yang Pak Bambang juga menciptakan aplikasi-aplikasi yang bisa sangat dipakai, dipergunakan untuk lembaga-lembaga pendidikan, yang tentunya pasti itu salah satu strategi Bapak untuk meng-create suatu produk yang pasti akan dipergunakan dengan sangat-sangat mempunyai suatu manfaat yang luar biasa kepada para user tersebut. Betul ya Pak Bambang ya? Benar sekali Pak. Okay. Jadi basisnya sebenarnya kepedulian terhadap masalah yang terjadi, bahwa kami coba care dan coba mengembangkan sesuatu yang itu, tapi bahwa nantinya kalau memang aplikasi tersebut benar-benar terpakai, kemudian ada feedback yang bagus dari klien, yaitu bonus Pak Michael. Tetapi yang paling utama adalah kami coba benar-benar improving yang seperti ini. Gitu Pak. Wow, luar biasa. Nah Pak Bambang tadi berkaitan dengan mengubah strategi. Itu tentunya pasti kita mempunyai dari sisi personal mastery, artinya secara kita mempunyai mengendalikan bagaimana kita jika emosi, bagaimana kita mengendalikan fisik kita, mengendalikan suatu relation atau financial, bahkan mengendalikan waktu. Nah Bapak ada tips gak buat kita semua nih? Yes. Pada level yang paling bisa dipengaruhi kembali kepada berarti kan melakukan internalisasi. Ya, ketika kita yang pertama tadi sudah mencoba meningkatkan standar dengan memahamkan siapa diri kita, kemana kita mau melangkah, artinya karakter kita dibentuk dengan bagus, Kemudian juga sabotase tadi dihilangkan karena kita yakin bahwa itu akan dijalankan. Yang berikutnya yang harus dijalankan adalah strategi personal, bagaimana hal-hal yang sifatnya emosional harus dikendalikan. Pengendalian diri, pada ujungnya adalah pengendalian diri, self-control, mindfulness, kesadaran, itu sangat-sangat penting. Nah, ini sangat-sangat relevan dengan Bapak tadi di awal mengatakan mengenai theocentric motivation. Kalau kita posisinya adalah spiritual yang diutamakan, Tuhan adalah pusat, hal yang demikian akan jauh lebih mudah, akan jauh lebih terbimbing untuk dilakukan semuanya, Pak Michael. Yes. Wow, oke. Otomatis dari pengendalian secara emosi, secara fisik, secara relation, keuangan, dan waktu, itu otomatis kalau kita yakin dan berpusat kepada Tuhan, itu akan mengalir dan pasti kita diberi jalan dan kita akan diberi suatu hasil yang tentunya yang Tuhan sudah kasih. Betul ya Pak Bambang ya? Demikian Pak ininya Pak. Sejauh yang saya jalankan, saya coba buktikan memang benar adanya demikian. Akan jauh lebih memudahkan ketika mercusuar worth kita jelas. Sehingga kita tidak menabrak-nabrak posisinya, Pak. Yes. Wow, luar biasa. Mungkin dari Pak Bambang sendiri ada pengalaman nggak nih yang bisa dibagikan ke kita? Pengalaman yang mungkin secara kalau kita kenal Pak Bambang sebagai seorang profesional yang sudah puluhan tahun mempunyai tantangan dalam memimpin cabang, memimpin orang, memimpin organisasi, sampai saat ini memimpin berbagai banyak kaum milenial. Nah, Pak Bambang sendiri punya pengalaman nggak yang bisa dibagikan ke kita? Iya Pak, pengalaman yang pertama adalah menarik sekali, bahwa ternyata potensi untuk bertumbuh di Indonesia itu luar biasa sekali. Bahwa ada masa di mana kita sekarang udah bergeser ya Pak, pendapatannya dari pendapatan menengah ke menengah ke atas ya Pak, menurut Bank Dunia ya Pak, positioning seperti itu. Jadi masa-masa itu juga turut berpengaruh di kita Pak. Kalau dulu mungkin di masa saya, Pak Michael pasti nggak mengalami bagaimana. Kalau saya dulu dari clerical, posisinya benar-benar dari staff di bank Pak, di bank di tahun 89 itu di bank sebagai clerical staff itu fight-nya agak mantap, dan itu tidak terjadi di eranya Pak Michael, mungkin karena Pak Michael sudah area di mana ada akabrinya perusahaan ya, MIT itu kan ini jadi posisi MT ya, manajemen trainee, artinya kita memang di hire untuk jadi pemimpin. Betul. Nah itu pada masa sebelumnya kan belum ada Pak.
Nah, bergerak ke sekarang ini bagaimana itu menjadi hal yang biasa saja, sehingga jarang sekali sudah ketemu pola orang bekerja yang puluhan tahun. Sekarang ini ada sekian tahun di satu perusahaan, kemudian bergerak ke perusahaan yang lainnya. Nah, itu semua event itu di bank yang relatif semuanya sudah regulated juga terjadi, Pak Michael. Okay. Nah, mungkin dari teman dari BFI juga mengalami hal yang sama. Ketika bergerak semakin ke sini, semakin mudah orang untuk beralih. Ada ambigu di area millennials yang saat ini saya ini kan Pak, agak menarik Pak. Dari satu sisi saya pernah punya pengalaman banking. Saya waktu itu pernah ada di area Madura Pak. Lalu juga pernah di Banjarmasin, berarti di area Dayak teman-teman semuanya luar biasa. Masing-masing hebat sekali. Ketika Bapak datang ke areanya, mencoba bergaul dengan bagus, teman-teman itu bagus sekali. Daya hidupnya kuat sekali, kemudian ulet, menyimpan uangnya juga pintar-pintar sekali, Pak. Yeah. Kalau mau nyari cash di daerah itu luar biasa, Pak. Banyak sekali, Pak, area-area sana, Pak. Okay. Kalau kita pergi ke Menteng ini, kebanyakan sekarang ada juga banyak keluarga dari Kalsel yang udah tinggal di area sana. Artinya sudah achieve seperti itu. Nah, based on itu semuanya, kami saat melayani juga dengan varian generasi, Pak. Ada yang sudah seusia saya, tapi ada juga yang masih sangat-sangat muda. Nah, bagaimana kita mengarrange semua itu, basisnya ketika kita cukup clear belief kita, cukup clear nilai-nilai kita, bagaimana menghormati mereka semua, terbangun sih, Pak. Tim terbangun, Pak. Kami beberapa waktu pernah pegang cabang yang semula tidak perform, itu pada akhirnya sampai memperoleh awards itu memang, dan itu di daerah Pak. Artinya teman-teman memang prestasinya sangat tergantung bagaimana menginisiasi itu semuanya, bagaimana kita menghormati mereka semuanya. Begitu Pak Michael. Oke. Nah dari pengalaman yang sangat luar biasa yang tadi Bapak utarakan, ada suatu hal yang bisa dikatakan bisa mengubah suatu keputusan atau mengubah yang tadi yang kita bahas mengenai standar hidup, mengenai strategi. Ada nggak Pak? Mungkin kalau tadi Pak Bambang bilang masanya, mungkin masa Pak Bambang dengan masa saya berbeda, mungkin kita juga pernah melewati yang namanya krisis tahun 98, 2000. Ya, nah itu event krisis tersebut pasti kan di masa itu kita mungkin lagi dalam puncak-puncaknya berkarir atau lagi melakukan suatu karya. Nah, pasti yang kita hadapi saat ini kan mungkin nggak berbeda, tapi kita melewati lah yang namanya krisis tersebut. Nah, Pak Bambang punya nggak satu pengalaman dalam menghadapi krisis tersebut? Yes, itu yang memicu judul malam hari ini, Hidupi Hidupmu, Pak. Yes. Your best life. Seharusnya kalau mau diterjemahkan dalamnya, hidupi hidupmu sekarang. Bapak masih ingat ketika kita membayangkan di tahun 98, atau tidak usah terlalu jauh 98. Kita balik ke tahun-tahun terakhir. Yeah. Pada 3-4 tahun terakhir ini, yang pertama kita sibuk pemilihan gubernur. Kemudian kita tunggu next. Kemudian ada kejadian pemilihan presiden. Begitu ribetnya. Kemudian next. Kalau kita tidak menghidupi saat ini dengan luar biasa, apa yang mau ditunggu? Karena ternyata setelah itu semua selesai, saatnya kita jatuh di dalam pandemi ya Pak ya. Betul. Artinya kalau kita mau nanti tidak akan lebih ideal daripada hari ini. Nanti tidak akan lebih ideal hari ini. Jadi lakukanlah yang terbaik sekarang. Hidupi hidupmu sekarang. Hal yang kedua, kalau tadi Bapak nanyakan apa sih yang paling mendasar yang bisa mengubah semua, Pak, sesekali ketika kita pergi jauh, pergi ke area-area seperti di saya kebetulan di area seperti memimpin di area yang di luar itu, semakin memahamkan bahwa kita ini bukan siapa-siapa, kecil sekali. Dan betapa banyak rekan-rekan kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang hebat sekali pencapaiannya tanpa teriak-teriak loh Pak Michael. Yeah. Itu membuat kita harus mensyukuri, kemudian lebih rendah hati, karena memang sebenarnya nothing, kecuali memang Tuhan tolong untuk melakukan itu semuanya. Di luar itu kita bukan siapa-siapa. Yes, luar biasa. Di luar itu kita bukan siapa-siapa. Wow. Yes. Oke.
Oke, ini ada teman kita juga. Oh, Bianca. Wah, ini teman sekolah saya. Ini seingat saya, Wow, terima kasih. seingat saya Bianca ini sekarang dia aktif di gereja nih bersama suaminya dalam pelayanan. Wah, luar biasa. Oh, luar biasa sekali, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Bianca hadir. Yes. Pak Wah, Michael hebat, Ibu Bianca juga pasti hebat. Ada jagoan juga kita, Pak ya, Danang Priyadi, Pak. datang untuk menang katanya. Wah, Yes. datangnya udah menit-menit terakhir nih. Tapi oke, luar biasa nih Pak Danang juga semangatnya luar biasa banget. Saya pernah talk show Yes. juga dengan beliau. Dia menjual buku-bukunya, karya-karyanya yang apa? Seingat saya 77 cara berjualan, bodoh Yes. dan buku-buku yang lain itu sangat bagus banget buat teman-teman sebagai marketing atau sales pada khususnya. Tuh ada Pak Kongwo, wah ini juga baru join. Ini sepertinya teman-teman SMA atau SMP saya ini. Luar biasa. Ketemu teman SMA di masa yang hebat seperti ini, hebat sekali. Puji Iya, Tuhan, luar iya. biasa. Oke, wah ini berkat banget. Mungkin waktu kita ini tinggal 5 menit nih Pak Bambang. Cepet Oke, banget. oke. Sudah nggak berasa 1 jam kita udah berbincang-bincang. Yes. Nah, Pak Bambang mungkin ada closing atau suatu kesimpulan nih yang Pak Bambang mungkin bisa bagikan ke kita semua. Yes. Hidupi hidupmu sekarang. Itu yang luar biasa sekali, berbasis pada theocentric motivation tadi yang Pak Michael sampaikan. Ya. Lakukan itu semuanya dengan positif dan antusias hari ke hari. Semakin hari semakin sehat, semakin hari makin sukses, semakin hari makin luar biasa, makin hari makin kontributif terhadap kehidupan. Itu saja, Pak. Wah, makin produktif ya Pak ya. Terus makin produktif ya. Yes. Wow, hidupi hidupmu. Wah, ini tema yang sangat Sekarang. yang dalam banget, yang kita harus jalankan. Dari saya mungkin ada 4 kemungkinan kenapa sih kita ada alasan 4 kemungkinan alasan sesuatu terjadi dalam hidup manusia. Yang pertama adalah God's will, kehendak Tuhan. Yes. Kalau Tuhan sudah berkehendak sebagai manusia, sebagai ciptaannya, makhluk apapun, ya kita harus pasrah. Kita harus menerima apa yang sudah Tuhan kehendaki. Yang kedua adalah natural law atau hukum alam. Kita mengenal yang namanya beberapa hukum alam seperti gravitasi, hukum energi, itu sudah terjadi dan itu sudah kita pelajari sejak dari kecil, dari zaman sekolah, di mana hukum daya tarik menarik, gravitasi dan sebagainya itu adalah suatu hukum yang diciptakan oleh alam. Sehingga kalau sudah berbicara mengenai akibat dari hukum alam, kita pun juga tidak bisa melawan hukum alam tersebut. Kita harus mengikuti, sehingga kita yang namanya hukum gravitasi atau mungkin dari tarik menarik, kita harus mempunyai pemikiran yang positif, mindset yang positif. Karena apa yang kita pikirkan itu bisa menjadi suatu hal yang terkabul. Apalagi apa yang kita pikirkan, kita resapi dengan doa dan minta kekuatan Tuhan, itu akan menjadi sesuatu hal yang bisa terkabul. So, pemikiran yang positif, hati yang baik, sukacita, dan harapan dengan kekuatan Tuhan, kita yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi umatnya. So, hati-hati kalau teman-teman berpikir negatif atau sebaliknya, tolong itu dihilangkan, karena akan menjadi hasil yang negatif juga. Oke. Dan yang ketiga adalah human free will, kebebasan manusia. Kita diciptakan oleh Tuhan juga mempunyai suatu hal yang kita dikasih pilihan, kebebasan. Apakah kita pilih yang A atau yang B? Kita pilih yang lurus atau yang belok-belok? Kita pilih yang gelap atau pilih yang terang? Itu adalah free will kita, kebebasan kita yang diberikan oleh Tuhan. Kalau kita punya suatu tujuan atau hasil yang baik, teman-teman, kita harus mempunyai pilihan atau kita memilih yang baik. Itulah yang namanya theocentric motivator, yaitu
suatu spiritual, kegiatan spiritual, hal-hal yang baik yang kita harus pilih dan kita harus jalankan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah satanic intervention. Nah, ini yang teman-teman mungkin atau saya pribadi pun sering mengalami gangguan dari setan, iblis. Ini yang selalu akan ada, dan kita tentunya dengan kekuatan iman, terus memegang firman, terus berdoa dan minta kekuatan Tuhan, kita yakin yang namanya satanic intervention ini nothing, hilang. Nah, itu teman-teman. Jadi ada God's will, natural law, ada human free will, dan satanic intervention. Ini 4 hal yang akan mengubah yang terjadi dalam hidup manusia. Hidupi hidupmu. Betul ya, Bang ya? Yes, hidupi hidupmu. Wow, luar biasa. Ini ada yang baru join juga dari Pak Yeji Manulang. Wah, ini dari Medan. Ada Ibu Katie juga. Ya, luar biasa. Oke. Wah, waktu kita sudah mau habis. Jadi, mungkin ada Pak yang mau sampaikan, mungkin sponsor-sponsor dari produk-produk Pak Bambang. Dipersilakan, Pak. Nanti kalau ada yang minat, bisa hubungi Pak Bambang langsung. Yes. Yang pertama, sekali lagi kami ini bahwa kita sedang melalui peristiwa yang sangat besar bersama-sama, pandemi. Itu luar biasa sekali. Saya berterima kasih ke Pak Michael ada di area ini. Kami coba kontribut secara nyata melalui tim kami dengan menyediakan aplikasi Siswa Media dan Safety Media yang untuk mengedukasi jarak jauh, mengantisipasi perubahan sejak pandemi ini terjadi. Hal yang luar biasa, kita bisa ini seperti ini mengasah gergaji setiap malam seperti ini bagus sekali. Bagaimana kita mengendapkan semuanya, melihat lebih jernih lagi supaya di hari Senin itu kita akan lebih segar. Tapi bahwasanya positif dan antusias itu luar biasa sekali. Minimal menolong kita selanjutnya dan utamakan di ujungnya dan di awalnya adalah theocentric motivation tadi. Motivasi yang berdasar, yang berpusat pada Tuhan. Demikian Pak Michael. Wow, luar biasa. Jadi teman-teman, kita closing dengan tema tadi, hidupi hidupmu. Besok kita tanggal 17 Agustus, kita memperingati suatu kemerdekaan negara Republik RI yang kita cintai ini. Jadi kita harus merdeka dari segala kebelengguan, dari segala kesusahan, dari segala apapun yang negatif. Kita buang, kita merdekakan untuk menjadi orang yang baru, hidup yang baru, dan suatu tujuan yang baru. Tentunya tujuan yang mulia dan baik untuk sesama kita semua. Oke, terima kasih Pak Bambang. Kita closing. Ukir jejakmu, yes I can, keep the smile, be the next.